Kami selaku panitia ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan adab ataupun juga tata cara hadir di kajian Oase Ilmu bersama pekerja mengaji. Yang pertama, kepada jemaah sekalian, kepada jemaah sekalian, marilah kita jadikan kajian online ini sebagai sarana thalabul ilmi online pengganti sarana thalabul ilmi secara offline. Wabil khusus di masa pandemi ini, kita ganti kajian ini dengan online. Dan Masya Allah, kajian secara online ini dapat mengundang dari berbagai jamaah sampai seluruh pelosok Nusantara, bahkan di luar negeri. Marilah kita hadirkan dengan niat yang tulus, niat yang ikhlas, disertai dengan niat yang tanpa embel-embel apapun, tapi lillahi ta'ala. Lalu kemudian, marilah kita sama-sama menjaga aurat, kemudian juga menjaga adab dan akhlak yang mulia sesuai dengan tuntunan syariah Islam. Berikutnya adab yang kedua, mohon untuk jemaah yang hadir di kajian Oase Ilmu bersama pekerja mengaji ini untuk mencantumkan nama asli sebagai jemaah yang hadir di kajian online ini. Lalu kemudian jangan lupa untuk menonaktifkan mikrofonnya dan wabil khusus kepada jemaah akhwat untuk menonaktifkan fitur video ataupun fitur video ataupun fitur kameranya yang berada di aplikasi Zoom Meeting ini. Selanjutnya ada yang ketiga bagi jamaah yang ingin turut hadir dan serta memberikan pertanyaan kepada Al-Ustadz Ali Hasan Bawazir Hafizahullah Ta'ala. Kami persilahkan pertanyaannya disampaikan secara lisan, yakni dengan cara menekan tombol raise hand terlebih dahulu, dan pertanyaan audio voice ini dikhususkan bagi jamaah ikhwan. Bagi jamaah akhwat yang ingin bertanya, kami persilahkan pertanyaannya disampaikan secara private chat di forum ataupun juga di fitur chat yang berada di aplikasi Zoom Meeting ini. Berikutnya pada jamaah sekalian yang ingin mengikuti kajian ini, bagi jemaah yang mengikuti kajian ini baik melalui laptop ataupun juga handphonenya, mohon untuk menonaktifkan fitur pennya, agar tidak mencoret-coret wall ataupun juga screen yang berada di layar di Zoom Meeting ini. Baik, alhamdulillah jemaah sekalian rahimani rahimakumullah. Kita cek terlebih dahulu apakah Ustadz Ali sudah hadir. Baik, Ustadz Ali belum hadir. Untuk itu sebelum kajian dimulai, kami ingin menyampaikan informasi terkait dengan informasi bagi jamaah yang ingin memiliki buku dari karya Al-Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi Hafizahullah Ta'ala tentang harta haram muamalah kontemporer, serial pertama, yakni serial khusus bagi anak. Harganya sangat terjangkau sekali, hanya Rp75.000. Harga tersebut sudah termasuk biaya ongkos kirim untuk wilayah Jabodetabek. Sekali lagi, harganya sangat terjangkau, yakni Rp75.000 saja. Dan ini sudah termasuk ongkos kirim bagi jamaah yang berdomisili di wilayah Jabodetabek. Nah, kemudian bagi jamaah yang berada di luar wilayah Jabodetabek, maka akan disesuaikan harganya dengan ongkos kirim sesuai dengan domisili jamaah. Bagaimana cara memesannya? Memesannya sangat mudah sekali. Cukup mengirimkan WA ke 081220200168 dengan format order, nama, pagar, jumlah pagar, alamat pagar, nomor telepon. Sekali lagi, untuk pemesanan dapat diketik dengan format order, yakni nama pagar, jumlah pagar, alamat pagar, dan nomor telepon. Lalu kemudian formulir atau format orderannya dikirimkan ke WA panitia di 0812 2020 168. Untuk selanjutnya, ya, Ustadz Ali belum hadir. Kita lanjutkan kembali dengan pengumuman, yakni untuk hari
hari Rabu lusa nanti insya Allah kajian akan dilanjutkan tentang fikih muamalah, wabil khusus tentang materi atau tanya jawab seputar jasa titipan atau just tip. Berhubung pekan yang lalu kita tidak maksimal, tidak sampai jam 9 dikarenakan ada uzur dari keluarga Ustadz Erwandi, sehingga insya Allah di hari Rabu lusa nanti kita akan melanjutkan kembali pembahasan-pembahasan terkait dengan jasa titip. Insya Allah hari Rabu untuk waktunya pukul 14 lebih, pukul 19 lebih 45 menit seperti biasa. Bagi jemaah yang ingin bertanya, silahkan bertanya melalui chat yang telah disediakan di Zoom meeting. Baik, selanjutnya. Baik, informasi selanjutnya sebentar. Baik, informasi selanjutnya untuk datang dari Pesantren Rahmatika Al-Azhari Subang tahun pendidikan 2021-2022 membuka penerimaan santri baru untuk jenjang pendidikan SD, SMP, dan juga SMA untuk santri putra maupun juga santri putri. Waktu pendaftaran dibuka sampai dengan tanggal 16 Januari 2021. Kemudian juga tes seleksi akan diselenggarakan pada tanggal hari Ahad 17 Januari 2021 atau sebagaimana undangan dari Panitia Penerimaan Santri Baru Pesantren Rahmatika Al-Azhari Subang. Cara mendaftar jamaah dapat dilalui dengan dua cara, yakni yang pertama datang langsung ke Pesantren Rahmatika Al-Azhari Subang di setiap hari jam 08.30 sampai dengan 14.45 dan harap mengonfirmasi sebelumnya. Ataupun pendaftaran dapat diakses melalui online, yakni di https://pesantrenrahmatika.org.id/pendaftaran-online. Kemudian bagi jemaah yang ingin berinteraktif langsung dengan panitia dapat menghubungi di 0822 4051 9017, itu nomor panitia putra. Dan untuk nomor telepon panitia penerimaan siswi atau penerimaan santri akhwat dapat menghubungi di 0822 4051 9018. Selanjutnya dapat pula menghubungi call center dengan nomor telepon atau nomor WA 0822 1970 2288. Selanjutnya bagi jamaah yang ingin turut serta mendownload brosurnya dapat dikutip ataupun di-download di http://bit.ly/brosur-psb-rahmatika 2021. Dan bagi jamaah yang mendaftar sebagai pendaftar 250 pendaftar pertama, insya Allah akan mendapatkan diskon khusus dari Pesantren Rahmatika Al-Azhari Subang. Berikutnya untuk persyaratannya, yakni bagi muslim atau muslimah berakhlak baik, kemudian didaftarkan atau diantar oleh orang tua ataupun wali. Kemudian persyaratan berikutnya mengisi formulir pendaftaran dan surat pernyataan. Persyaratan berikutnya membayar biaya pendaftaran dan seleksi sebesar Rp300.000 serta melengkapi berkas-berkas pendaftaran berikut ini. Yang pertama, fotokopi akta kelahiran sebanyak 2 lembar, fotokopi kartu keluarga KTP dan KTP orang tua sebanyak 2 lembar, fotokopi ijazah dan rapor 3 semester terakhir, pas foto berwarna ukuran 3x4 sebanyak 4 lembar, dan surat keterangan sehat dari dokter. Untuk nomor rekening pendaftaran dan juga seleksi yang senilai Rp300.000 tersebut dapat disalurkan ke nomor rekening berikut ini. Bagi santri putra, silakan mentransfer. Bagi calon santri putra, silakan mentransfer ke rekening Bank Syariah Mandiri dengan nomor rekening 7100667759 atas nama Pondok Pesantren Rahmatika. Untuk
calon santri akhwat atau santri putri dapat mentransfer uang pendaftarannya dan uang seleksinya ke nomor rekening Bank Syariah Mandiri dengan nomor rekening 7100667767 atas nama Pesantren Rahmatika Al-Azhari. Lalu setelah mentransfer, mohon mengkonfirmasi melalui WhatsApp panitia. Untuk panitia putra mengkonfirmasi ke 082240519017 dan untuk panitia putri mengkonfirmasi ke 082240519018. Adapun untuk alamat lengkap dari Pesantren Rahmatika Al-Azhari Subang terletak di Jalan Saraya Sagala Herang, Desa Dayakolot, Kecamatan Sagala Herang, Subang, Jawa Barat 41282. Nomor telepon 0260748194 dan email info@pesantrenrahmatika.or.id. Kita cek dulu apakah Ustadz Ali sudah hadir. Baik, Ustadz Ali belum hadir. Kita lanjut kembali ke informasi selanjutnya. Adapun keunggulan dari Pesantren Rahmatika Al-Azhari yakni memadukan kurikulum khas pesantren dan pendidikan nasional, kurikulum khas pesantren mengacu pada Syu'bah Lughah Universitas Islam Madinah dan Lipia serta kitab-kitab warisan para ulama salaf. Kemudian keunggulan lainnya semua jenjang pendidikan telah terakreditasi mendapatkan ijazah negara plus pesantren. Keunggulan berikutnya bahasa Arab sebagai bahasa pengantar pembelajaran yang disesuaikan dengan jenjangnya masing-masing, disertai program tahfiz Al-Quran harian dan hafalan mutun ilmiah pilihan. Kemudian keunggulan lainnya, kajian Islam rutin dan praktek dakwah bagi santri baik di pesantren maupun di masyarakat, serta beragam kegiatan ekstrakurikuler yang bermanfaat. Keunggulan berikutnya, mendidik karakter muslim teladan, yakni menjadi muslim yang solih, cerdas, mandiri, disiplin, dan sederhana. Adapun keunggulan lainnya, alumni telah diterima di Universitas Islam Madinah, Lipia Jakarta, STDI Jember, Al-Azhar Kairo, dan perguruan tinggi lainnya. Kemudian Pesantren Rahmatika Al-Azhari pun telah mendapatkan penghargaan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI sebagai sekolah dengan indeks integritas penyelenggaraan ujian nasional yang tinggi. Baik, demikian untuk informasi sementara dari Pesantren Rahmatika Al-Azhari Subang. Ya, sambil menunggu kita cek dulu apakah Ustadz Ali sudah hadir. Baik, belum. Alhamdulillah jemaah sekalian, rahimani rahimahullah. Ustadz, sudah hadir. Ustadz baru nyampe rumah tadi ini, izin sebentar lagi join insyaallah. Oh, baik. Kalau begitu Ana lanjut lagi pengumuman ya sambil nunggu ya. Siap. Betul. Baik, berikutnya alhamdulillah untuk setiap kajian Oase Ilmu dari pekerja mengaji diikuti oleh beberapa komunitas kajian sunnah lainnya yang berada di seluruh pelosok Nusantara. Dan Masya Allah kajian-kajian ini pun satu demi satu bertambah komunitas-komunitasnya yang sudah tercatat yang bergabung bersama pekerja mengaji. Di antaranya ada komunitas Ikhlas Mengaji dari Surabaya, komunitas Cisawuk Mengaji Tangerang, komunitas Muslim Startup Indonesia Jakarta, komunitas Kajian Sunnah Lampung, komunitas Ikhwan Oku Timur Ogan Komering Ulu Timur Sumatera Selatan, komunitas Majelis Ta'lim An-Nahl Surabaya, komunitas Cinta Sunnah Cibitung Bekasi, komunitas Lorong Faradisa Jember, komunitas Kajian Sunnah Indonesia Surabaya, komunitas Samase Bandung, komunitas Bandung Mengaji Bandung, komunitas Syariah Movement Jakarta, komunitas Suko Hijrah Pekanbaru, komunitas Ukhwah Fil Hijrah Medan, komunitas Al-Firqotun Najiyah Surabaya, komunitas Cahaya Sunnah Karawang, komunitas Muwahhid Project Bandung, komunitas Polisi Cinta Sunnah Jakarta dan Surabaya, komunitas Jakarta Mengaji, komunitas Artivisi Cirebon dan Jakarta,
Komunitas Musola At-Taqwa Emilia Cikarang Bekasi, Komunitas Madrasah Quran Mulia Cilegon, Komunitas Muslim Positif Surabaya, Komunitas Majelis Taklim Babur Rahman Bintaro Jakarta, Komunitas Ngaji Sunnah Yu Pekanbaru, Komunitas Salaf Itiba Surabaya, Komunitas Fastabikul Khairat Bandung, Komunitas Kajian Islam Majalengka Jawa Barat, Komunitas Majelis Taklim At-Thohiroh Jakarta, Komunitas Tangerang Mengaji Official Tangerang, dan komunitas para umahat dari Balikpapan. Masya Allah, barakallahu fikum untuk seluruh jamaah dan juga panitia dari komunitas-komunitas kajian yang tadi disebutkan. Dan Ustaz terima sudah kasih gabung? juga. Sudah gabung, alhamdulillah. Ya. Baik, jemaah sekalian rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah Al-Ustaz Ali Hasan Bawazir hafizahullah taala sudah hadir di tengah kita. Assalamualaikum Kang Zai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ya Pak, halo. Ahlan wa sahlan, Ustaz. Alhamdulillah, Baru nyampe ini dari luar baru nyampe. Oh, Masya Allah. Baru baik, setengah menit yang lalu. Alhamdulillah. Masya Allah. Baik Ustaz, kami tadi sudah dibuka oleh selanjutnya kepada Al-Ustaz Ali Hasan. Kami persilahkan waktu dan tempatnya. Tafadhol Ustaz, barakallahu fiik. Nah, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumil qiyamah. Qala Allah jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahman Ar-Rahim, Zat yang Maha Pengasih, Zat yang Maha Penyayang, yang rahmat dan kasih sayangnya meliputi segala sesuatu, yang rahmat dan kasih sayangnya mendahului murka dan azabnya. Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat Islam dan iman, dan nikmat ini semakin indah dengan dibawa oleh manusia yang mulia Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian juga Islam ini dibawa oleh manusia-manusia mulia generasi pertama dari umat ini, as-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Generasi pertama dari umat ini para muhajirin dan ansar. Mereka-mereka yang manusia yang memiliki hati yang paling jernih dan paling bersih di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala ketika melihat ke dalam hati hambanya, dan Allah Subhanahu wa taala melihat bahwa tidak ada hati yang lebih jernih dan lebih bersih melebihi hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala memilih beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai dutanya Allah Subhanahu wa taala, yang ditugaskan untuk menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah melihat hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian Allah Subhanahu wa taala melihat bahwa tidak ada hati yang lebih baik melebihi hati para sahabat beliau, yaitu para sahabat Muhajirin dan Ansar radhiyallahu anhum ajma'in. Maka Allah Subhanahu wa taala memilih para sahabat tersebut sebagai menteri-menteri dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang penerus yang menyampaikan risalah, karena tidak ada manusia yang lebih jernih hatinya melebihi mereka radhiyallahu anhum ajma'in. Saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah, pada pembahasan yang lalu tentang dakwah sirriyah, dakwah sembunyi-sembunyinya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita membahas bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah di awal waktunya, di masa awalnya, yang di dalam dakwah itu kemudian mendatangkan keberkahan dengan banyaknya yang masuk Islam
dari orang-orang terdekat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di antara orang-orang terdekat itu adalah istri beliau sendiri, putri-putri beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian Zaid bin Haritha, kemudian Ali bin Abu Talib radhiyallahu an, ya, kemudian Abu Bakar As-Siddiq dari kalangan laki-laki, dan ini yang semestinya kita harus ingat, ya, bahwa mereka orang-orang yang memiliki jasa-jasa pertama, ya, pionir-pionir kaum muslimin yang mendahului masuk Islam dari umat Islam. Dan para ulama membahas juga sebagaimana disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengenai keberkahan Islamnya Umar radhiyallahu an. Karena Islamnya Islamnya Abu Bakar radhiyallahu an. Karena Islamnya Abu Bakar radhiyallahu an membawa keberkahan bagi umat ini. Karena beliau radhiyallahu an yang dengan dakwahnya banyak menarik manusia-manusia unggulan dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islamnya Abu Bakar radhiyallahu an membuat banyak orang-orang yang sebagaimana kita telah membahas pada kesempatan yang lalu, bahwa Abu Bakar radhiyallahu an seseorang yang sangat disegani dan dikagumi di kalangan kaumnya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an orang yang sangat pandai bergaul, yang menjadi poros ketika dalam majelis pembicaraan. Abu Bakar yang memiliki kecukupan harta, sehingga seseorang hampir dikatakan bahwa setiap masyarakat Quraisy memiliki kepentingan tertentu pada diri Abu Bakar As-Siddiq. Entah ingin menjadi temannya, entah menjadi dia berharap Abu Bakar menjadi investornya, entah berharap mengambil manfaat Abu Bakar karena beliau adalah seorang ahli yang cukup paham tentang nasab, ya, dan banyak hal yang lainnya. Maka ketika Abu Bakar radhiyallahu an memeluk Islam, itu sudah sebagai hujah yang cukup bagi orang yang lain untuk menerima keislaman, untuk menerima ajaran Islam ini. Karena mereka melihat Abu Bakar radhiyallahu an saja menerima, apalagi yang semestinya saya yang sadar dan paham kedudukannya lebih rendah, artinya kurang di bawah Abu Bakar radhiyallahu an. Ini saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an beliau masuk Islam, maka beliau mulai melakukan dakwah secara personal. Ya, personal, dakwah kepada individu ke individu. Tidak ada dakwah jahar. Ya, dakwah terang-terangan belum dimulai pada saat itu. Maka dengan dakwahnya ini masuklah orang-orang generasi pertama Islam setelah Abu Bakar, yang masuk Islam di hadapan Abu Bakar, yaitu diantaranya Utsman bin Affan, Zubair bin Al-Awwam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talha bin Ubaidillah. Mereka inilah pionir pertama yang masuk Islam melalui Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Dan Abu Bakar radhiyallahu an ketika 5 orang ini, Utsman bin Affan, Zubair bin Al-Awwam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talha bin Ubaidillah, mereka ini masuk Islam dibawa oleh Abu Bakar radhiyallahu an kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka bertemu Nabi, mereka menunjukkan kesetiaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka menjadi dai-dai yang tulus untuk mengajak kepada agama Islam. Siapa 5 orang ini? Ya, kita coba mengenal secara global masing-masingnya. Utsman ibn Affan ibn Abil As, beliau Amirul Mukminin, ya, khalifah di antara khulafaur rasyidin. Beliau terlahir 6 tahun setelah peristiwa tahun gajah. Ya, 6 tahun setelah peristiwa tahun gajah. Ini kurang lebih 6 tahun lebih muda dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk generasi yang pertama masuk Islam, dan kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai Utsman bin Affan sehingga beliau menikahi 2 putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah menikahi yang satu meninggal dunia, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan saudaranya, salah satu putrinya yang lain, kepada Utsman ibn Affan. Pertama menikah dengan Ruqayyah, setelah Ruqayyah meninggal radhiyallahu anha, Utsman menikah dengan Ummu Kulthum radhiyallahu anha. Maka karena beliau menikahi 2 putri Nabi, maka Utsman radhiyallahu an digelari dengan gelaran Dzunnurain. Apa gelar Utsman?
Dzunnurain, yang memiliki dua cahaya. Dan beliau di antara 10 orang sahabat yang dijamin surga. Beliau Utsman bin Affan ini mati terbunuh pada hari Jumat tanggal 18 Dzulhijjah ba'da asar. Ya, tahun 35 Hijriyah. Ba'da asar tahun 35 Hijriyah, beliau dimakamkan malam Sabtu ya, antara maghrib dan isya dalam usia 82 tahun. Ya, usia 82 tahun. Dan di hari meninggalnya Utsman bin Affan radhiyallahu an, Utsman ini bermimpi ya di pagi harinya bahwa beliau bermimpi melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam mimpinya. Dan kemudian Utsman melihat di dalam mimpinya itu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayo buka bersama kami." Ya, kamu akan buka bersama kami, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di esok harinya Utsman radhiyallahu an berpuasa. Beliau berpuasa dan kemudian di sore hari ba'dal asar beliau mati syahid terbunuh radhiyallahu an wa ardhah. Ini Utsman ibn Affan. Kemudian Zubair ibn al-Awwam. Siapa Zubair ibn al-Awwam? Zubair ibn al-Awwam ibn Khuwailid. Ya, beliau dikenal dengan gelar Hawari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penolong pembela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibunya bernama Safiyah binti Abdul Muttalib. Jadi artinya siapa Zubair ini? Sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena ibunya Safiyah binti Abdul Muttalib. Ya, bibi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau termasuk masuk Islam. Ketika beliau masuk Islam usianya kurang lebih 15 tahun. Ya, kurang lebih 15 tahun. Dan beliau termasuk yang pertama yang disaksikan oleh Nabi sebagai ahlul jannah. Beliau terbunuh di usia 64 tahun, ya, dibunuh oleh Amr bin Jurmuz yang karena dia melakukan pembunuhan ini terhadap Zubair bin al-Awwam, maka para ulama sejarah sampai menyebutkan tentang si pembunuh ini yang membunuh adalah Amr bin Jurmuz qabbahahullah, ya, diberi gelar dengan gelar yang buruk, ya, si pembunuh Zubair ibn al-Awwam radhiyallahu anhu, sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abdurrahman bin Auf. Siapa Abdurrahman bin Auf? Abdurrahman bin Auf Az-Zuhri, termasuk orang yang pertama masuk Islam dan termasuk 10 yang dijamin surga. Beliau termasuk yang ikut hijrah ke Habasyah dan ke Madinah. Ya, 2 kali hijrah syariatkan oleh Nabi, Habasyah dan Madinah, dua-duanya beliau berangkat ke sana, Abdurrahman bin Auf. Kemudian beliau ikut hadir dalam perang Badar, perang Uhud, dan semua peperangan yang lainnya. Banyak sekali pujian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Ya, beliau meninggal di tahun 32 Hijriah di usia 75 tahun. Ya, dan beliau dimakamkan di Baqi, di kuburan yang tidak jauh dengan Masjid Nabawi. Abdurrahman bin Auf Az-Zuhri radhiyallahu anhu. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Siapa Sa'ad bin Abi Waqqas? Nama yang sering kali kita dengar di antara nama-nama para sahabat, Sa'ad bin Malik Abu Ishaq. Ya, beliau masuk Islam bersama 7 orang temannya yang lain. Usia masuk Islam ketika itu usia beliau 17 tahun. Dan termasuk yang dijamin surga oleh Nabi, 19 tahun. Dan beliau termasuk yang dijamin surga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliaulah yang pertama kali melemparkan busur anak panah untuk membela Islam. Dan Sa'ad ibn Abi Waqqas ini dikenal dengan doanya yang mustajab. Ya, dengan doanya yang mustajab. Panahnya tidak pernah luput dan doanya mustajab. Selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu an, ya, cukup banyak kisah tentang kemuliaan beliau radhiyallahu an. Pernah di antaranya beliau pernah dituduh oleh seseorang telah mencuri harta orang tersebut. Saat meminta orang itu untuk bertaubat tapi dia tidak mau dan tetap bersikukuh, maka saat berdoa untuk menunjukkan kepada orang tersebut bahwa orang itu adalah berbohong. Maka orang itu pun mati dalam penuh kesusah payahan, ya. Dan kisah ini disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Riyadhus Shalihin-nya.
Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Usia beliau ketika meninggal dunia 83 tahun. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas adalah orang terakhir dari 10 orang yang dijamin surga yang meninggal dunia. Ya, orang terakhir adalah Sa'ad ibn Abi Waqqas. Setelah itu Talhah bin Ubaidillah Al-Qurashi At-Taimi. Talhah bin Ubaidillah termasuk 10 orang yang dijamin surga oleh Nabi SAW. Dan di antara 6 orang yang ditunjuk oleh Umar sebagai Dewan Syura setelah Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Yang Umar berkata, saya akan menunjuk Dewan Syura ini kepada 6 orang yang mereka ini ditinggal mati oleh Nabi dan Nabi SAW ridha kepada mereka. Beliau, Talha bin Ubaidillah radhiyallahu an, mati terbunuh pada peristiwa Jamal. Ya, peristiwa Jamal. Ketika itu usianya 64 tahunan. Radhiyallahu anhu ardah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Inilah orang-orang yang pertama. Setelah itu rombongan yang berikutnya yang masuk Islam adalah diantaranya Abu Ubaidah Ibnul Jarrah. Abu Ubaidah Ibnul Jarrah. Beliau Abu Ubaidah ini Amir bin Abdullah Ibnul Jarrah radhiyallahu anhu. Termasuk 10 orang yang dijamin surga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang Nabi SAW menggelari beliau dengan gelar Aminu hadhil ummah. Orang yang paling bisa dipercaya dari umat ini adalah Abu Ubaidah Ibnul Jarrah. Ya, beliau ikut perang bersama Rasulullah SAW dan meninggal dunia di Syam. Ya, di satu tempat yang bernama Amwas ketika terjadi wabah di sana. Ya, tahun 18 Hijriyah. Dan usia beliau 58 tahun. Radhiyallahu an Abu Ubaidah Ibnul Jarrah. Dan Umar Ibn Khattab pernah berkata di akhir hayatnya, andai kata Abu Ubaidah masih hidup ketika ini, yaitu ketika di akhir hayatnya Umar, aku akan menunjuk Abu Ubaidah untuk menjadi khalifah sesudahku. Yang menunjukkan kemuliaan Abu Ubaidah radhiyallahu anhu ardah. Kemudian Abu Salamah Ibn Abdul Asad. Abu Salamah. Ya, Abu Salamah ini adalah suami dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ya, Abu Salamah radhiyallahu an ini namanya adalah Abdullah ibnu Abdul Asad Al-Qurashiyul Makhzumi. Beliau dikenal dengan Abu Salamah. Beliau adalah sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau adalah sepupu Rasulullah sallallahu karena ibunya Abu Salamah bernama Barrah binti Abdul Muttalib. Ya, ibunya Abu Salamah Barrah binti Abdul Muttalib. Di samping sepupu Nabi, Abu Salamah ini juga saudara susu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Salamah, Rasulullah SAW, dan Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhum ajma'in. Ya, ini Rasulullah SAW, kemudian Abu Salamah dan Hamzah disusukan oleh Thuwaibah. Thuwaibah ini adalah budaknya Abu Lahab. Ya, ketiga-tiganya ini pernah disusui oleh Thuwaibah. Dan Abu Salamah radhiyallahu an, beliau termasuk yang generasi pertama masuk Islam, mengikuti perang Badar, perang Uhud, dan meninggal dunia di bulan Jumadil Akhir tahun keempat setelah hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu, setelah Abu Salamah, Al-Arqam bin Abil Arqam. Siapa namanya? Al-Arqam bin Abil Arqam. Al-Arqam bin Abil Arqam Al-Qurashi Al-Makhzumi, termasuk generasi pertama yang masuk Islam. Ya, ikut perang Badar, yang rumahnya menjadi tempat training Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang Nabi SAW mendidik generasi pertama ini di rumahnya Al-Arqam bin Abil Arqam. Di masa ketika kaum muslimin mengkhawatirkan diri mereka dari orang-orang musyrikin. Beliau meninggal tahun 53 Hijriah di usia 83 tahun. Dan beliau radhiyallahu anhu dimakamkan di Baqi radhiyallahu anhu arda. Kemudian Uthman bin Mad'un. Siapa Uthman bin Mad'un? Uthman bin Mad'un al-Jumahi, di antara tokoh yang terhormat yang sangat dimuliakan dari kalangan muhajirin. Beliau masuk Islam orang ke-13 yang masuk Islam. Beliau mengikuti hijrah di dua hijrah ini, hijrah ke Habasyah dan hijrah ke Madinah, ikut perang Badar, dan beliau seorang ahli ibadah yang luar biasa. Siang harinya beliau berpuasa, malam harinya dia sholat.
dan ahli ibadah yang sangat saleh, yang sangat zuhud. Beliau radhiyallahu an meninggal dunia setelah menyaksikan perang Badar. Ya, dan beliau termasuk sahabat yang pertama meninggal di kota Madinah dari kalangan muhajirin, dan beliau yang pertama dimakamkan di Baqi. Beliau yang pertama kali dimakamkan di Baqi. Setelah itu saudara Uthman bin Maz'un adalah kedua saudara beliau yang bernama Qudamah dan Abdullah. Qudamah dan Abdullah. Qudamah bin Maz'un al-Qurashi al-Jumahi, ya, dan ini juga adalah paman dari Hafsah. Siapa Hafsah? Putri Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau adalah paman, jadi saudara ibunya. Termasuk sabiqin al-awwalin. Termasuk yang pertama kali masuk Islam, ikut perang Badar, ikut perang Uhud bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau wafat tahun 36 Hijriah di usia 68 tahun. Setelah itu Abdullah, saudara beliau, Abdullah bin Maz'un al-Jumahi, termasuk yang pertama masuk Islam, ikut hijrah ke Habasyah dan hijrah ke Madinah, ikut perang Badar, dan beliau wafat di masa pemerintahan Uthman ibn Affan radhiyallahu an tahun 30 Hijriah di usia 60-an tahun. Ya, di usia 60 tahun. Setelah itu Ubaidah ibn al-Harith ibn al-Muttalib. Ya, Ubaidah ibn al-Harith ibn al-Muttalib. Ubaidah ibn al-Harith ibn al-Muttalib termasuk yang pertama masuk Islam. Ya, di antara umat ini, beliau termasuk yang menyaksikan perang Badar dan terbunuh di dalam peristiwa perang Badar ini. Radhiyallahu an. Kenapa penyebutan perang Badar begitu hebat? Karena semua yang mengikuti perang Badar dijamin surga. Ya, semua yang ikut perang Badar dijamin surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail. Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail al-Qurasyul Adawi. Termasuk 10 orang yang dijamin surga. Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu. Beliau adalah sepupu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, sepupunya Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Beliau juga di samping sepupu adalah iparnya Umar bin Khattab. Ya, karena Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu ini menikah dengan putrinya Umar yang bernama Fatimah bintul Khattab. Ya, ikhwatal iman, Sa'id bin Zaid ini dikenal sangat mustajab doanya. Doanya selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Radhiyallahu anhu ardhah. Dan beliau meninggal dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa usianya adalah 70 tahunan. Dan bersama Sa'id bin Zaid, istri beliau. Siapa tadi istrinya? Fatimah bintul Khattab, saudara Umar. Ya, Fatimah bintul Khattab al-Qurasyiyah al-Adawiyah. Saudari dari Umar bin Khattab radhiyallahu an. Beliau termasuk yang pertama masuk Islam dari kalangan wanita. Dan beliau masuk Islam jauh lebih dahulu daripada saudaranya yaitu Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Setelah itu Asma binti Abi Bakar. Ya, Asma, siapa Asma binti Abi Bakar? Putri dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Ya, Asma ini adalah istri dari Zubair ibn al-Awwam. Ya, istri dari Zubair ibn al-Awwam dan ibu dari Abdullah ibn Zubair. Abdullah ini adalah bayi muhajirin yang pertama kali lahir di kota Madinah, bayi yang ditahnik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abdullah ibn Zubair ibn al-Awwam. Beliau adalah saudara kandung saudara Aisyah radhiyallahu anha, saudara seayah dengan Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha. Saudara satu ayah, ibunya berbeda. Asma dikenal dengan gelar apa? Dzatun nitaqain, yang memiliki dua pengikat. Ya, kenapa? Karena beliau radhiyallahu anha yang menyiapkan bekal hijrahnya Rasulullah SAW dan Abu Bakar, ayah beliau. Ketika menyiapkan bekal itu, dia taruh di satu kantung kain dan tidak ada ikatan, maka beliau menyobek sebagian dari celemek. Jadi kain yang biasa dipakai untuk memasak di dapur, dia sobek menjadi dua bagian, diikatkan di satu ikatan dan diikatkan di satu ikatan yang lainnya. Sejak itu beliau dipanggil Dzatun Nitaqain radhiyallahu anha wa ardhaha. Ya, Asma binti Abi Bakar radhiyallahu an. Dan beliau usianya ketika meninggal dunia lebih dari 100 tahun. Ya, usianya lebih dari 100 tahun. Dan ketika usia setua itu tidak ada satupun gigi yang tanggal dan
tidak pernah pikun. Ya, sampai usia 100 tahun ini tidak ada giginya yang tanggal dan tidak pernah pikun. Beliau meninggal dunia beberapa hari setelah putranya meninggal dunia, Abdullah. Jadi putranya Abdullah meninggal dunia, beberapa hari baru sang ibu. Ya, Abdullah ibn Zubair ini dibunuh matinya. Dan dibunuh dengan sangat bengis, ya, sangat sadis oleh Hajjaj bin Yusuf. Ya, pemerintahan pada masa itu. Yang kemudian ketika setelah dibunuh, dipenggal kepalanya dan kepalanya ditaruh. Ya, dijadikan sebagai peringatan bagi yang lain. Sang ibu Asma radhiyallahu anha dibawa, ditunjukkan, ini loh putra kamu saya bunuh. Namun Asma radhiyallahu anha ketika disampaikan akan hal itu, beliau menyampaikan wa ma bijurhin limayyitin ilam, bahwa kamu hanya menyakiti satu jenazah, ya, apa yang kamu lakukan tidak akan menyakiti jenazah tersebut. Ya, wa ma bijurhin limayyitin ilamu. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Ummul Fadl. Selanjutnya setelah Asma, Ummul Fadl, yaitu Lubabah Al-Kubra bintul Harith. Ummul Fadl ini atau Lubabah bintul Harith adalah istri dari paman Nabi, istri dari Abbas bin Abdul Muttalib. Ya, dan dia adalah saudara kandungnya Ummul Mukminin Maimunah. Ya, saudara kandungnya Maimunah radhiyallahu anha, Maimunah bintul Harith. Ya, ini Lubabah saudara kandungnya. Dan bibiknya Khalid ibn Walid. Ya, saudara kandungnya sang ibu. Jadi ibunya Khalid ibn Walid, saudara kandungnya adalah Lubabah bintul Harith ini. Juga satu ibu dengan Asma binti Umais. Siapa Asma binti Umais nanti kita bahas, ya. Lagi kita bahas, termasuk wanita yang pertama masuk surga. Setelah yang masuk Islam, dan Asma binti Umais termasuk wanita yang memiliki kedudukan yang sangat mulia di dalam dinul Islam ini. Setelah itu Khabbab ibn al-Arat. Nah, ini Khabbab ibn al-Arat radhiyallahu an, beliau tukang besi. Dia kerjanya membuat senjata, pisau dan yang semisalnya. Dan kemudian ketika beliau masuk Islam, beliau termasuk sahabat yang disiksa. Nanti insya Allah tentang cerita kisah bagaimana beratnya menjadi manusia-manusia pertama di dalam Islam ini di muka bumi. Kita akan membahas pada kajian yang berikutnya bagaimana ketika dakwah ini disampaikan terang-terangan, mereka menghadapi ujian yang sangat berat, yang luar biasa. Khabbab ibn al-Arat radhiyallahu an, ya, mengalami penyiksaan karena memeluk Islam, dan setelah itu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau ikut hijrah, beliau ikut perang Badar, perang Uhud bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau ketika ke Kufah, beliau meninggal di sana, dan termasuk sahabat yang pertama kali dimakamkan di Kufah. Ya, tahun 37 Hijriah, usianya 63 tahun pada saat beliau meninggal dunia di Kufah. Khabbab ibn al-Ard. Kemudian Utbah bin Ghazwan. Ini ikhwatal iman, saya sebutkan nama-nama dengan penjelasan singkat tentang nama-nama ini. Namun jika antum membaca di dalam sirah-sirah yang lebih dalam dan mendalami lagi, antum akan melihat subhanallah, mereka adalah bintang-bintang yang sangat agung di dalam memeluk dinullah ini, memeluk agama Islam. Utbah bin Ghazwan, beliau termasuk yang ikut hijrah ke Habasyah. Ketika itu usia beliau masuk Islam dan hijrah ke Habasyah usia 40-an tahun. Ya, dan beliau balik ke kota Makkah, dan beliau ikut perang Badar bersama Nabi SAW, bersama segala peperangan Rasulullah SAW. Dan kemudian Umar pernah mengangkat beliau di kota Basrah sebagai gubernur di sana. Ini Utbah bin Ghazwan. Setelah itu Umair. Ya, setelah itu yang masuk Islam generasi pertama di antaranya Umair ibn Abi Waqqas. Ya, Umair bin Abi Waqqas Al-Qurashi, saudara Sa'ad bin Abi Waqqas. Termasuk yang pertama masuk Islam, seorang muhajir yang ikut hijrah, ikut perang Badar bersama Rasulullah SAW dan terbunuh pada peristiwa perang Badar. Ingat, yang ikut perang Badar dijamin surga. Ya, ikut perang Badar dijamin surga. Kemudian setelah itu Abdullah ibn Mas'ud. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an, beliau imam, ulamanya umat ini, termasuk yang pertama masuk Islam, ikut hijrah di Habasyah dan Madinah. Termasuk dia adalah orang yang pertama yang terang-terangan dengan suara yang lantang membaca Al-Quran di hadapan orang-orang Quraisy.
ya, dan beliau secara langsung mendengarkan 70 surat dari lisan Rasulullah SAW, dan tidak ada yang menentang akan keilmuan beliau. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an, beliau ikut perang Badar, ikut perang Uhud, ikut perang Khandaq, ikut Bai'atul Ridwan, dan semua peperangan Rasulullah SAW. Salah satunya saja sudah lebih dari cukup bagi Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an, bagaimana beliau hadir dalam semua peristiwa-peristiwa penting ini. Setelah itu ikhwatal iman, mulai manusia saling berbisik-bisik membincangkan tentang risalah Islam ini. Dan kemudian mulai banyak di kalangan para fuqara, orang-orang fakir yang memeluk agama Islam ini. Karena memang sifat dari kebenaran ikhwatal iman lebih mudah diikuti oleh fuqara ketimbang orang-orang kaya. Itulah pengikut para nabi dan para rasul terdahulu lebih mayoritasnya dari kalangan orang-orang fakir ketimbang orang-orang yang mampu. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di antara mereka siapa? Di antaranya adalah Mas'ud bin Rabi'ah Al-Qari. Kemudian Salid bin Amr dan saudaranya Hatib. Mas'ud bin Rabi'ah Al-Qari, beliau di antara orang fakir yang masuk Islam ini dan diamanati oleh Nabi ketika nantinya peristiwa perang Hunain untuk menjaga ghanimah peristiwa perang Hunain. Setelah itu Salid bin Amr Al-Qurashi Al-Amiri, di antara generasi muhajirin yang pertama yang hijrah, ikut mengikuti hijrah ke Habasyah dan Madinah. Beliau diutus oleh Nabi SAW untuk bertemu dengan Haudzah bin Ali Al-Hanafi, raja suku Yamamah. Ya, ini di antara kemuliaan Nabi SAW ketika kemuliaan bagi seorang sahabat itu ketika diamanati oleh Nabi SAW untuk suatu misi di antara misi-misi yang penting. Dan saudara Salid bin Amr ini bernama Hatib bin Amr Al-Qurashi. Beliau masuk Islam sebelum Nabi SAW menyampaikan ajaran Islam ini di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam. Artinya termasuk generasi pertama yang masuk Islam, yang ikut hijrah ke Habasyah dan ikut perang Badar bersama Rasulullah SAW. Setelah itu Ayyash bin Abi Rabi'ah. Ayyash ini satu ibu dengan Abu Jahal. Ya, Ayyash bin Abi Rabi'ah satu ibu dengan Abu Jahal, termasuk yang generasi pertama masuk Islam, ikut hijrah ke Habasyah, hijrah ke Madinah. Kemudian ketika sampai di Madinah, dia sempat ditipu oleh Abu Jahal. Ya, Abu Jahal dan Harith bin Hisham. Ditipu, dibujuk, dirayu, akhirnya beliau balik ke Makkah. Ketika balik ke Makkah bersama Abu Jahal dan Harith bin Hisham, maka diikat sampai di kota Makkah ini. Tidak boleh balik lagi ke kota Madinah. Ya, dia tidak bisa balik lagi, sehingga termasuk orang yang terintimidasi, yang tersakiti dan terzalimi ketika di kota Makkah radhiyallahu an. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Maka Nabi SAW ketika mendengar peristiwa itu, beliau sholat, beliau kunut. Di dalam doa kunutnya beliau membacakan doa di antaranya, Allah belalah dan tolonglah Al-Walid ibn Al-Walid, Salamah bin Hisham, wa Ayyash ibn Abi Rabi'ah. Disebut dalam sholatnya Nabi SAW, nama Ayyash bin Abi Rabi'ah didoakan oleh Rasulullah SAW agar Allah Subhanahu wa taala menolong beliau. Dan ikhwatal iman, Ayyash radhiyallahu anhu beliau mati syahid dalam peristiwa perang Yarmuk. Kemudian istri beliau yaitu bernama Asma binti Salamah. Asma binti Salamah radhiyallahu anha adalah yang ikut hijrah bersama suaminya ke Habasyah, kemudian ke Madinah juga. Setelah itu Khunais bin Hudzafah radhiyallahu an, Al-Qurashi As-Sahmi, beliau termasuk generasi pertama yang masuk Islam, ikut hijrah ke Habasyah dan kemudian pulang ke Makkah. Setelah itu hijrah lagi ke Madinah, ikut perang Badar, ya. Dan pada peristiwa perang Uhud beliau terluka dan meninggal karena luka tersebut. Khunais bin Hudzafah ini dulunya adalah suami dari Hafsah binti Umar. Ya, Hafsah radhiyallahu anha sebelum menikah dengan Rasulullah SAW adalah istri dari Khunais bin Hudzafah radhiyallahu an.
Setelah meninggal dunia suaminya, Hafsah radhiyallahu anha menjanda, dan tidak lama setelah itu Umar bin Khattab menawarkan putrinya kepada beberapa sahabat dan kemudian dinikah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Amir bin Rabi'ah. Amir bin Rabi'ah termasuk yang pertama masuk Islam dan ikut hijrah ke Habasyah. Beliau beserta istrinya yang bernama Laila binti Abi Hasmah. Laila binti Abi Hasmah. Hijrah ke Madinah, ikut perang Badar bersama Rasulullah SAW. Ya, dan semua peperangan-peperangan Nabi SAW. Beliau meninggal, ya Amir bin Rabi'ah ini meninggal di tahun 32 Hijriyah. Ya, beliau meninggal dunia beberapa hari setelah terbunuhnya Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Setelah itu Abdullah bin Jahsh. Nah, Abdullah bin Jahsh ini ibunya bernama Umaymah bintu Abdul Muttalib. Artinya siapa dia? Sepupu Rasulullah SAW. Ya, Abdullah bin Jahsh adalah sepupu Rasulullah SAW. Beliau masuk Islam sebelum Nabi SAW melakukan kajian dakwah di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam. Dan beliau ikut hijrah, kedua hijrah itu, Habasyah dan Madinah. Dan kemudian beliau ikut perang Badar dan terbunuh dalam peristiwa perang Uhud. Ketika terbunuh, usia beliau 40-an tahun. Ya, ketika terbunuh di peristiwa perang Uhud, usia Abdullah bin Jahsh radhiyallahu anhu adalah 40-an tahun. Dan beliau beserta saudaranya yang bernama Abu Ahmad Abd bin Jahsh. Ya, Abu Ahmad Abd bin Jahsh. Dikenal dengan Abu Ahmad dan dikenal dengan nama ini, Abu Ahmad. Termasuk yang pertama masuk Islam dan beliau adalah orang yang buta. Ya, Abu Ahmad ini buta. Dan seorang penyair. Seorang penyair yang hebat. Dan kemudian beliau ikut hijrah ke Habasyah bersama saudaranya Abdullah. Setelah itu beliau hijrah ke Madinah. Ikut perang Badar. Walaupun butanya bukan menghalangi beliau untuk ikut jihad bersama Rasulullah SAW. Beliau ikut perang Badar dan semua peperangan-peperangan Nabi SAW. Ya, dan beliau meninggal dunia beberapa lama setelah, tidak jauh setelah wafat saudarinya, yaitu Zainab binti Jahsh. Siapa Zainab? Istri Nabi kita Muhammad SAW. Setelah itu Ja'far bin Abi Talib. Nah, Ja'far bin Abi Talib, sepupu Rasulullah SAW. Beliau adalah manusia yang paling mirip wajahnya dan perangainya dengan Rasulullah SAW. Ja'far bin Abu Talib radhiyallahu anhu. Ja'far ikut hijrah ke Habasyah dan kemudian beliau memiliki kesempatan untuk berdakwah kepada An-Najasyi yang menyebabkan An-Najasyi akhirnya memeluk Islam. Setelah itu beliau hijrah ke Madinah, menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bertemu Nabi pada peristiwa perang Khaybar, disambut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dipeluk oleh Nabi, dicium keningnya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, pada peristiwa perang Mu'tah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan amanah panji perang ini kepada Ja'far bin Abu Talib. Dan beliau berpesan bahwa panji itu asalnya dipegang Zaid bin Hudzafah, jika terbunuh maka Ja'far radhiyallahu anhu juga terbunuh di sana. Usianya ketika terbunuh, usia beliau 41 tahun. Dan Nabi SAW yang telah menyebutkan bahwa saya melihat Ja'far terbang bersama malaikat Jibril dan Mikail karena Allah telah memberikan sayap kepadanya. Karena kedua tangan Ja'far terpotong dalam peperangan tersebut, dalam peristiwa perang Mu'tah. Ja'far masuk Islam bersama istri beliau. Siapa istrinya? Asma binti Umais radhiyallahu anha al-Khath'amiyah. Asma ini istri Ja'far bin Abu Talib radhiyallahu anhu, dan ikut hijrah bersama suaminya ke Habasyah kemudian ke Madinah. Ketika suaminya meninggal, Nabi SAW, karena Asma radhiyallahu anha janda, Nabi SAW menikahkan Asma ini dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi setelah menikah dengan Ja'far, menikah dengan siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan dari Abu Bakar punya anak namanya Muhammad. Ya. Punya anak yang bernama Muhammad. Kemudian setelah suaminya meninggal, Abu Bakar As-Siddiq meninggal dunia, Abu Bakar berpesan, nanti yang memandikan jasad saya adalah istriku, Asma binti Umais. Maka Asma yang memandikan jenazah suaminya. Dan ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu meninggal dunia, Asma radhiyallahu anha janda. Ya, dan kemudian dinikah dengan siapa? Dinikah oleh Ali bin Abu Talib radhiyallahu anhu dan punya anak bernama Yahya. Ya, punya anak bernama Yahya.
Ini menunjukkan kepada kita bagaimana perhatian para sahabat satu dengan yang lainnya, kecintaan satu dengan yang lainnya. Tidak seperti klaimnya orang-orang Syiah. Ya, orang Syiah mengatakan bahwa Abu Bakar dan Ali saling bermusuhan, begini dan begitu dan sebagainya. Tidak mungkin seseorang akan menikahi janda musuhnya, apalagi punya anak dari situ dan mengasuh anak dari musuhnya tersebut. Ya, itu mustahil. Namun bagaimana Ali bin Abu Thalib menikahi janda dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, dan pernah terjadi perdebatan menarik ya antara Muhammad dan Yahya ini. Debat di depan Ali bin Abu Thalib. Masing-masing Muhammad putra Abu Bakar, Yahya putra Ja'far saling mengunggulkan abahnya, ya. Abi saya begini, yang ini mau lah abi saya begini, abi saya begini, abi saya begini. Ali bin Abu Thalib memperhatikan hal itu. Kemudian dengan tersenyum beliau memanggil sang ibu, Asma, kemari. Kedua putramu sedang berdebat, memperdebatkan abah siapa yang lebih baik. Apakah abahnya Muhammad, yaitu Abu Bakar, ya, atau abahnya atau si Ja'far, ya, atau Ja'far bin Abu Thalib. Mana yang lebih hebat dari ini? Maka Asma mengatakan kepada putranya Ja'far, ayah kamu adalah pemuda terbaik di kaumnya. Ayah kamu adalah pemuda terbaik di kaumnya. Kemudian berkata kepada putranya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, ayah kamu adalah lelaki dewasa terbaik di kaumnya. Subhanallah, Ali bin Abu Thalib tertegun dengan jawaban ini. Tertegunnya kenapa? Karena yang dipuji dua orang laki-laki yang bukan suaminya saat ini. Ya, sedangkan dia adalah suaminya. Maka dia mengatakan, wahai Asma, kamu tidak menyisakan sedikit pun untuk aku. Ya, kamu katakan kepada Abu Bakar begini, kepada Ja'far begitu. Saya apanya kalau demikian? Maka dijawab oleh Asma, kamu mendapatkan aku. Ya, karena seorang wanita yang pernah menikah dengan beberapa suami, ya, yang pernah menikah dengan beberapa suami dan masuk surga beserta dengan laki-laki yang pernah menikahinya, dia akan bersuamikan suami terakhirnya. Ya, dia akan bersuamikan suami yang terakhir. Karena beliau menikah terakhir dengan Ali bin Abu Thalib, maka di surga bersama Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu arda. Kemudian setelah itu Hatib Ibnul Harith. Hatib Ibnul Harith Al-Jumahi. Beliau hijrah beserta istrinya Fatimah Al-Mujallal Al-Qurasyiyah ke negeri Habasyah. Dan di sanalah lahirlah putranya, ya, yang kedua putranya yang bernama Muhammad dan Al-Harith. Beliau Hatib Ibn Al-Harith meninggal dunia di Habasyah. Setelah itu istri beliau Fatimah bintil Mujallal. Fatimah bintil Mujallal Al-Qurasyiyah Al-Amiriyah. Gelarnya adalah Ummu Jamil. Termasuk yang wanita yang pertama masuk Islam. Hijrah ke Habasyah beserta suaminya Harith, Hatib Ibn Al-Harith. Dan ketika suaminya wafat, beliau beserta kedua putranya yang masih kecil berangkat ke kota Madinah. Kemudian saudara Hatib ini bernama Hattab Ibn Al-Harith. Ya, Hatib memiliki saudara bernama Hattab Ibn Al-Harith. Beliau hijrah ke kota negeri Habasyah juga beserta saudaranya Hatib dan istrinya yang bernama Fukaihah binti Yasar. Dan Hattab ini meninggal sebelum sampai ke Habasyah karena sakit dan beliau meninggal di tengah jalan. Istrinya bernama Fukaihah binti Yasar radhiyallahu anha. Ya, Ibnu Ishaq menyebutkan bahwa beliau termasuk wanita yang pertama masuk Islam. Ya, dan di kota Mekah termasuk yang pertama masuk Islam dan ikut kedua hijrah sebagaimana yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Ma'mar Ibn Al-Harith radhiyallahu an Al-Jumahi Al-Qurashi. Ya, dia adalah saudara Hatib dan Hattab. Ya, Ma'mar. Masuk Islamnya beliau juga sebelum Nabi SAW mengadakan kajian-kajian dakwah di rumah Al-Arqam Ibn Abil Arqam. Ikut hijrah ke Madinah, ikut perang Badar, ikut perang Uhud dan semua peperangan. Beliau meninggal di masa kekhilafahan Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu an. Setelah itu As-Sa'ib Ibn Mad'un. As-Sa'ib Ibn Mad'un Al-Jumahi radhiyallahu an. Beliau termasuk yang pertama masuk Islam, hijrah ke Habasyah dan juga hijrah ke Madinah, ikut perang Badar dan semua peperangan Rasulullah SAW.
beliau terbunuh pada peristiwa Yamamah di masa kekhilafahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, usianya 30-an tahun lebih, belum sampai 40 tahun. Ya, belum sampai 40 tahun. Setelah itu Al-Muttalib ibnu Azhar beserta istrinya Ramlah binti Abi Auf. Al-Muttalib ibnu Azhar Al-Qurashi, ya, termasuk yang pertama masuk Islam, ikut hijrah ke Habasyah dan beliau meninggal di sana. Istrinya Ramlah binti Abi Auf bin Sabarah bin Sahm, masuk Islam termasuk yang generasi pertama, ikut hijrah bersama suaminya ke Habasyah dan melahirkan seorang anak bernama Abdullah. Setelah itu ikhwatani Nuaim bin Abdullah An-Naham. Nuaim bin Abdullah An-Naham Al-Qurashi Al-Adawi. Beliau masuk Islam dan termasuk generasi pertama kaum muslimin. Beliau tidak sempat berangkat hijrah ke Madinah kecuali terakhir belakangan. Ya, beliau hijrahnya nanti pada tahun peristiwa perjanjian Hudaybiyah. Kenapa? Karena Nuaim bin Abdullah ini, Nuaim bin Abdullah An-Naham memiliki tanggungan banyak janda-janda yang dibiayai oleh dia. Ya, beliau menanggung banyak janda-janda yang dibiayai olehnya. Karena banyak menanggung janda-janda itulah yang tidak sanggup menafkahi dirinya, maka Nuaim ini terlambat untuk melakukan hijrah ke kota Madinah untuk memperhatikan orang-orang fakir yang tidak mampu tersebut. Beliau setelah hijrah ya ke Madinah, beliau mengikuti semua peperangan Rasulullah SAW. Ketika beliau hijrah, beliau membawa 40 orang keluarganya. Ketika bertemu Nabi SAW setelah perjanjian Hudaybiyah, dipeluk oleh Nabi SAW, dicium oleh Nabi SAW, dan beliau termasuk yang mati syahid dalam peristiwa perang Yarmuk radhiyallahu anhu wa ardhah. Ya, di masa pemerintahan Umar bin Khattab. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Setelah itu yang sahabat yang lainnya yang termasuk manusia pertama yang masuk Islam dari umat ini yaitu Amir bin Fuhairah. Ya, Amir bin Fuhairah ini adalah budak yang dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Asalnya dia adalah budak milik Tufail bin Abdullah. Ya, kemudian dia masuk Islam, ketika itu statusnya budak, dibeli oleh Abu Bakar As-Siddiq dan dimerdekakan. Ya, dan beliau masuk Islam, termasuk yang bagus Islamnya. Dan beliau termasuk sahabat yang disiksa dan mengalami penyiksaan karena memeluk Islam. Namun kemudian beliau diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hijrah ke kota Madinah, mengikuti perang Badar, perang Uhud, dan termasuk yang terbunuh dalam peristiwa Bi'r Ma'unah. Ya, nanti insyaallah kita bahas dalam peristiwa-peristiwa ini. Setelah itu Khalid bin Sa'id ibn al-As radhiyallahu an. Khalid bin Sa'id ibn al-As Al-Qurashi Al-Umawi, termasuk generasi yang pertama yang ikut hijrah ke Habasyah beserta istri beliau yang bernama Umaymah binti Khalid Al-Khuzaiyah, dan dari istri ini beliau memiliki seorang anak yang bernama Sa'id. Beliau hijrah ke Madinah bersama Ja'far bin Abu Thalib radhiyallahu an. Ketika itu Nabi SAW di Khaybar disambut, kemudian beliau pernah diangkat sebagai panglima perang oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, ya, untuk pergi ke negeri Syam radhiyallahu anhu ardhah. Kemudian setelah itu istrinya yaitu Umaymah bintu Khalaf, istri Khalid bin Sa'id ibn al-As radhiyallahu an, ikut hijrah beserta suaminya ke Habasyah. Setelah itu Abu Hudzaifah bin Utbah bin Rabi'ah, namanya adalah Mihsyam. Ada yang mengatakan Hushaim, termasuk generasi pertama dari umat ini yang masuk Islam. Beliau mengikuti 2 hijrah ini ke Habasyah dan ke Madinah, ikut perang Badar, ikut perang Uhud dan semua peperangan Nabi SAW. Dan beliau terbunuh pada peristiwa Yamamah sebagai orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Waqid bin Abdullah bin Manaf al-Yarbu'i. Beliau masuk Islam sebelum peristiwa Darul Arqam, yaitu Nabi SAW melakukan kajian di Darul Arqam. Beliau adalah orang yang pertama membunuh orang kafir di dalam Islam. Ya, beliau membunuh Amr ibn al-Hadrami. Ya, di antara orang musyrikin yang pertama yang dibunuh oleh kaum muslimin. Beliau ikut perang Badar, perang Uhud dan semua peperangan bersama Nabi SAW
beliau meninggal dunia pada masa pemerintahan Umar Ibn al-Khattab radhiyallahu an. Setelah itu Khalid Ibn al-Bukair al-Laythi al-Kinani. Khalid Ibn al-Bukair al-Laythi al-Kinani termasuk yang pertama masuk Islam, ikut perang Badar, dan radhiyallahu an beliau terbunuh ketika dalam satu peristiwa yang disebut dengan peristiwa Raji', ketika Nabi SAW mengirim sebagian sahabatnya untuk mengajari Islam kepada satu kaum, namun kaum itu malah membunuh utusan-utusan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika beliau terbunuh, usia beliau kurang lebih 34 tahunan. Setelah itu Amir Ibn al-Bukair ikut perang Badar bersama saudaranya Iyas, Aqil, Khalid, dan Amir ini terbunuh dalam peristiwa Yamamah sebagai seorang yang mati syahid. Setelah itu Iyas saudaranya, ya semua ini adalah putra dari Bukair Ibn Abdi Yalail. Ya, Iyas Ibn al-Bukair ini termasuk yang pertama masuk Islam, dan beliau termasuk muhajirin al-awwalin, ikut perang Badar bersama saudaranya, ikut perang Uhud bersama saudaranya, ikut perang Khandaq, ya, dan beliau wafat tahun 34 Hijriyah. Setelah itu Ammar bin Yasir. Antum tahu nama Ammar bin Yasir termasuk sahabat yang seringkali disebut namanya radhiyallahu anhu arda. Ammar bin Yasir al-Midhaji Thumma al-Ansi, beliau adalah budak dari Bani Makhzum. Ya, ibunya bernama Sumayyah. Ya, beliau namanya Ammar bin Yasir. Yasir nama abahnya, Sumayyah nama ibunya. Dan Sumayyah adalah wanita yang pertama mati syahid di jalan Islam. Ya, wanita yang pertama mati syahid di jalan Islam. Beliau ikut hijrah ke Ammar bin Yasir ikut hijrah ke Madinah, ikut perang Badar, dan semua peperangan bersama Rasulullah SAW. Dan beliau terbunuh di masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Setelah itu Suhaib bin Sinan. Siapa Suhaib? Suhaib bin Sinan An-Nimri. An-Namri, beliau digelari dengan Ar-Rumi. Kenapa? Karena beliau tinggal sekian lama di negeri Romawi. Ya, beliau ditawan ketika ditawan di Irak dan kemudian dibawa ke Makkah, dibeli oleh Abdullah bin Jud'an, ya, dan beliau termasuk orang yang mustadhaf, orang yang tertindas dan terintimidasi. Dan beliau radhiyallahu an, Ammar bin Yasir, termasuk yang dimerdekakan oleh para sahabat, yang untuk kemudian beliau menjadi seorang yang merdeka. Beliau hijrah ke Madinah. Ya, Suhaib ini Suhaib bin Sinan dikenal dengan Suhaib Ar-Rumi karena pernah tinggal di Romawi dan bahasanya agak cadel di dalam berbahasa Arab. Kemudian Bilal bin Rabah. Antum tahu Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu al-Habashi, dikenal al-Habashi karena dari Habasyah. Mana itu Habasyah? Ethiopia. Ya, negeri Afrika. Bilal ini adalah budak yang dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau dikenal dengan gelar muadzinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dimerdekakan oleh Abu Bakar, ya, dan kemudian dibeli dari tuannya dan dimerdekakan oleh Abu Bakar. Beliau selalu mendampingi Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjadi muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika pertama masuk Islam, beliau radhiyallahu anhu mengalami penyiksaan karena Allah. Beliau ikut perang Badar dan semua peperangan bersama Nabi SAW, dan beliau wafat di Damaskus, di kota Damaskus di Suriah. Radhiyallahu anhu ardah. Usia beliau ketika meninggal dunia 63 tahun. Radhiyallahu anhu ardah. Kemudian Mus'ab bin Umair. Ya, antum harus tahu nama sahabat Mus'ab bin Umair ini. Beliau radhiyallahu an di antara pemuda-pemuda Makkah yang sangat tampan. Ya, pemuda-pemuda Makkah yang sangat tampan. Beliau termasuk yang generasi yang pertama masuk Islam dan menyembunyikan keislamannya dari keluarga terdekatnya termasuk ibu dan saudaranya. Namun ada yang membocorkan hal ini, yaitu Utsman bin Talha, memberitahu keluarganya. Maka dia diikat, disiksa, dan dia lari. Ya, dia lari ke Habasyah. Kemudian dia hijrah ke Madinah setelah Bai'atul Aqabah yang pertama untuk mengajarkan Al-Quran, untuk mengajarkan sholat. Dan Mus'ab ini ikut perang Badar dan ikut perang Uhud, mati syahid di perang Uhud. Dan orang-orang yang membunuh Mus'ab ini bernama Ibnu Qami'athah al-Laythi. Ya, dia setelah membunuh Mus'ab, dia mengira membunuh Rasulullah SAW karena tampannya Mus'ab ini.
Karena tampaknya diserupakan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengatakan saya telah membunuh Muhammad. Padahal yang dibunuh adalah musuh. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Setelah itu Amr bin Abbasah Abu Najih As-Sulami. Beliau termasuk generasi pertama, manusia pertama yang masuk Islam, hijrah ke Madinah. Ya, setelah peristiwa perang Badar dan Uhud dan Khandaq, beliau hijrah ke kota Madinah. Dan setelah itu beliau tinggal di negeri Syam. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Mereka semua ini yang disebut nama-namanya adalah manusia-manusia pertama yang memeluk dinul Islam di muka bumi. Mereka memeluk Islam dengan sembunyi-sembunyi, tidak berani terang-terangan. Nabi SAW mengumpulkan mereka. Nabi SAW membimbing mereka. Rasulullah SAW mengajari mereka. Karena dakwah pada saat itu masih dakwah personal, individual, ya, dan sembunyi-sembunyi. Wahyu yang turun pada saat itu, ya, antum jika membaca wahyu yang turun pada surat-surat Makkiyah setelah surat Al-Mudaththir adalah potongan-potongan surat dari surat-surat pendek yang ada di juz amma, ya, yang di dalamnya mengajarkan tentang iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, remehnya dunia, ya, bahwa perlunya kita menjauhkan diri dari syahwat-syahwat dunia, ayat-ayat yang menjelaskan tentang surga dan neraka, ya, seakan-akan kita melihat kepada surga dan neraka tersebut, sehingga seorang mukmin di masa itu mereka menjalani kehidupannya di satu masyarakat yang sama sekali berbeda dengan kebiasaan mereka sendiri. Mereka dengan imannya, dengan takwanya, dengan kesolehannya. Mereka radhiyallahu anhum dengan, antum masih ingat dengan kajian yang sebelumnya, setahun mereka menjalankan sholat malam wajib bagi mereka. Ya, yang kita pun sudah hafal mungkin bisa jadi ayat-ayat yang menjelaskan tentang keutamaan sholat malam, tapi sampai hari ini pun kita masih berat mengamalkannya. Namun para sahabat diwajibkan oleh Allah. Dan karena mereka mengalami proses dan fase kewajiban ini, maka mereka menjadi manusia-manusia unggulan yang menyampaikan risalah Islam ini kepada generasi-generasi sesudahnya. Sampai kita pun alhamdulillah pada hari ini merasakan nikmatnya dan manisnya dinul Islam. Walillahil hamdu wal minnah. Di sini ikhwatal iman, kajian kita pada kesempatan ini. Silahkan jika ada yang ditanyakan dari materi yang telah disampaikan. Barakallahu fikum. Barakallah, Masya Allah Ustaz. Ini kalau ada kalau ada kuis, pertanyaannya banyak banget nih. Banyak kita ini, Masya Allah Ustaz. Masya Allah. Baik, di sini sudah ada yang menitip pertanyaan Ustaz, diantaranya dari seorang ikhwan. Barakallahu fiik Ustaz, izin bertanya. Waraqah bin Naufal membenarkan ketika Rasulullah SAW mendapatkan wahyu pertama. Apakah beliau termasuk yang pertama beriman kepada Rasulullah? Demikian Ustaz, jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Soal yang bagus, pertanyaan yang bagus. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menyebutkan bahwa Waraqah bin Naufal adalah termasuk laki-laki yang pertama memeluk dinul Islam. Nabi SAW menyebutkan dalam salah satu hadis yang sahih, la tasubbu Waraqah fa inni ra'aitu lahu jannatun au jannatain. Bahwa jangan pernah kamu mencela Waraqah bin Naufal karena aku melihat dia memiliki satu atau dua surga. Radhiyallahu anhu wa ardah. Benar, Waraqah bin Naufal di antara laki-laki yang pertama masuk Islam. Wallahu a'lam bishawab. Baik, berikutnya pertanyaan dari Muhammad Habibi. Assalamualaikum Ustaz, Afwan boleh bertanya? Oh ya, tentu saja, ini kan sesi tanya jawab. Baik. Pertanyaannya, Uwais Al-Qarni, apakah betul dia membawa kambing ke gunung, turun lagi, dan lama 9 bulan, kemudian menggendong ibunya? Apakah itu betul? Saya mendapatkan ilmu ini dari seorang fulan. Demikian Ustaz, syukran jazakallah. Wafaqahullah. Uwais Al-Qarni rahimahullah adalah dari generasi tabi'in, bukan generasi sahabat. Ya, artinya Uwais Al-Qarni rahimahullah tidak termasuk yang pernah berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun kisah-kisah tentang Uwais Al-Qarni ini banyak yang simpang siur, ada benar, ada yang tidak benar. Yang sahih adalah di antaranya pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Bakar, kepada Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma,
jika kalian bertemu dengan Uwais Al-Qarni, mintalah istighfar kepada Allah, mintalah kepadanya untuk memohonkan istighfar untukmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dilakukan oleh Abu Umar dan juga dilakukan oleh Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhuma. Wallahu a'lam bishawab. Kang Zaid. Hilang sinyal. Ya, terputus. Ya. Selanjutnya yang pertanyaan Assalamualaikum, Afwan boleh bertanya surga neraka. Apa itu? Saya kurang jelas suaranya, maaf. Barakallahu fiik. Itu Ustaz. Apa pertanyaannya? Apakah orang tua Nabi Muhammad SAW maka apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sepertinya bertemu dengan orang tua. masuk surga atau neraka? siapa itu? Orang tua maksudnya? Tuanya Rasulullah. Oh, orang tua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pernah ditanyakan kalau tidak salah tentang hal ini. Beberapa riwayat yang sahih tentang hal ini menjelaskan akan hal tersebut. Dan Ustadz Firanda hafizahullah menulis sebuah risalah tentang hal ini. Silahkan mencari, karena risalah itu ditulis oleh beliau dan disebarkan secara gratisan di internet. Ya, mungkin panitia kajian bisa mendownload dan men-share ke jamaah kajian ceramah tulisan Ustadz Firanda rahimahullah tentang tema ini. Wallahu a'lam bishawab. Silahkan, karena beliau menyampaikan dengan sangat dalam dan detail dengan risalah yang tidak terlalu tebal, karena mengumpulkan perkataan-perkataan para ulama dari beragam mazhab, dari para ahli tafsir, dari para ahli hadis. Beliau kumpulkan semuanya dan menyampaikan pendapatnya seluruhnya dari perkataan para ulama-ulama salaf dan khalaf tentang hal ini. Wallahu a'lam bishawab. Silakan merujuk kepada risalah tersebut. Baik Ustaz. Nah, Jazakallah, Afwan. hadir lagi antum. Ya, Afwan ini sudah terputus, putus nyambung ini Ustaz sinyal dia. Udah sampai 6 kali ini. Masya Allah, wafaqakallah. Bagi jamaah yang ingin berinteraksi langsung, bertanya kepada Ustaz Ali Hasan, silahkan acungkan tangannya melalui tombol raise hand. Khusus bagi ikhwan ya, yang ingin berinteraksi langsung kepada Ustaz Ali Hasan. Tadi sempat pertanyaannya ada yang terputus sehingga di chat Ana habis atau clear ya. Jadi ini akan Ana coba pertanyaannya akan coba bacakan dari Ukhti Sri Riwayati. Afwan Ustaz, kitab sirah yang direkomendasikan untuk pemula, judulnya dan penerbitnya mana saja Ustaz? Demikian Ustaz, barakallahu fiik. Wa fiik barakallah. Jika ada terjemahannya, saya pernah tahu terjemahannya, tapi apakah masih ada beredar di masyarakat atau tidak? Saya sarankan kitab sirah yang ditulis oleh Abul Hasan An-Nadawi. Abul Hasan An-Nadawi. Tapi jika tidak bisa mendapatkan buku ini, boleh menggunakan buku Fiqhus Sirah, tulisan Profesor Dr. Zaid bin Abdul Karim Az-Zaid. Ya, jadi yang pertama buku sirah tulisan Abul Hasan An-Nadawi, atau yang kedua adalah Fiqhus Sirah Profesor Zaid Az-Zaid. Ini di antara buku sirah yang bisa Anda rekomendasikan tentang hal ini. Sebetulnya cukup banyak, ada beberapa buku sirah, tapi 2 buku sirah itu yang pertengahan yang paling lumayan untuk bisa dikaji. Wallahu a'lam bishawab. Yang itu sudah ada terjemahannya Ustaz dalam bahasa Indonesia. Yang mana nih? Fiqhus Sirah. Fiqhus Sirah itu. Ya, Fiqhus Sirah saya pernah tahu ada terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Tapi saya lupa siapa penerbitnya.
penerbitnya. Baik, Ya, untuk Ukhti Sri Fiqh Riwayati, Sirah. silakan bisa searching saja Fiqh Ya, Fiqh Fiqh Sirah, Sirah ya. Profesor Zaid. Profesor Zaid ya, bisa Ya, di Az-Zaid. searching saja. Ya, Mudah-mudahan ketemu ya nama penerbitnya. Baik. insyaallah. Kemudian ada baik, ini pertanyaan dari Akhir Reza. Nah, Adakah buku yang direkomendasikan Ustadz yang sudah terjemah ke bahasa Indonesia, cerita dan nasihat para sahabat radhiyallahu anhu? Ini persis sama ya, tapi ada sedikit tapi untuk perbedaannya para ya. sahabat, kisah para sahabat yang bisa Anda rekomendasikan adalah, kalau tidak salah judulnya Ensiklopedi Sirah Sahabat, kalau tidak salah. Ensiklopedi Sejarah Sahabat, terbitan Pustaka Imam Syafi'i. 3 atau 4 jilid kalau tidak salah. Saya lupa itu. 3 atau 4 jilid. Karena edisi Arabnya cuma 2 jilid. Cuma terjemahannya 3 atau 4 jilid. Ensiklopedi Sejarah Para Sahabat. Baik. Itu terbitan Pustaka Imam Syafi'i. Itu termasuk buku sirah yang terbaik. Yang menurut saya buku sirah sahabat yang cukup komprehensif, cukup lengkap. Menjelaskan tentang perjalanan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Wallahu a'lam bishawab. 1 jilidnya kalau dalam terjemah itu kalau nggak salah ada 400 halaman Ya, kalau nggak salah itu. ya, kurang lebih begitu. Ada 3 atau 4 jilid, saya lupa itu. Betul, Anda pernah lihat juga Ustaz, tapi belum Insyaallah, memiliki. kalau ngaji sirah Nabi SAW selesai, kita lanjut ke sana insyaallah. Masya Allah. Baik, Ustaz. Berikutnya pertanyaan dari Ukhti Nida. Assalamualaikum Ustaz. Afwan izin bertanya. Jika seorang bersumpah karena diminta sumpah di saat pelantikan dan sumpahnya banyak, lalu dia lupa dengan sumpahnya dan dia tidak tahu berapa sumpah yang telah dia langgar. Apa yang harus dia lakukan karena dia telah melanggar sumpahnya dan tidak tahu berapa sumpah yang dia langgar? Lalu Ustaz, jika seorang melanggar sumpahnya sebanyak 3 kali dalam satu waktu, apakah dia harus membayar? Pertanyaan ini coba nanti antum chat Japri ke Ana cari jawabannya. Ana belum tahu jawabannya sekarang. Kang Zaid? Kang Zaid? Halo Ustaz. Nah. Sekarang tuh sempat hilang. Nah. Iya, pertanyaan ini hilang antum lagi coba Ustaz. nanti Japri ke Ana. Taufik mungkin Japri ke Ana, nanti insya Allah Ana cari jawabannya. Ana tidak tahu jawabannya sekarang. Baik. Nah, baik. Untuk selanjutnya, ya karena di chat Ana juga hilang lagi Ustaz. Masyaallah. Jadi kemudian di WA juga belum ada lagi yang menjawab. Nah. Mungkin cukup sekian mungkin pertanyaan Ustaz. Baik. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan ini kita mengenal beberapa nama-nama para sahabat yang subhanallah bagi sebagian besar kita nama-nama itu adalah nama-nama yang asing. Sedangkan mereka adalah nama-nama yang memiliki sangat besar jasanya terhadap dinullah ini. Mereka orang-orang yang karena memeluk agama Islam, mereka mengalami ujian-ujian yang berat. Mereka disiksa, mereka diintimidasi, meninggalkan negeri asalnya, berhijrah. Dan kita membaca dalam perjalanan hidup mereka, di antara mereka ada yang mati syahid ketika perjalanan hijrah ini mati di perjalanan. Ya karena tidak seperti dibayangkan seperti di zaman kita. Dari Makkah ke Habasyah, ke Afrika, ke benua Afrika. Dari Makkah ke Madinah. Tapi di zaman itu, di zaman ini saja dengan jalur tolnya yang ada, dengan bisnya yang cukup nyaman dan lain sebagainya, kita pun masih merasakan kelelahan. Bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in di kala itu dengan segala ujian-ujian yang berat mereka jalani dan mereka lolos dan lulus dengan ujian ini. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kita harus melihat bahwa jasa para sahabat begitu besarnya. Ujian terhadap mereka, ujian yang mereka alami begitu beratnya, dan kita tidak akan mengalami ujian seberat mereka, mustahil. Ya,
Karena Allah Subhanahu wa taala Maha tahu kadar keimanan kita. Ya, dan antum melihat bahwa para sahabat dengan kesederhanaan hidupnya, dengan beragam ujian mereka hadapi, bukan malah membuat mereka mudah murtad karena menghadapi ujian-ujian berat tadi. Ya, mereka bukan lagi cuma diiming-imingi dengan makanan, dengan minuman, dengan janji-janji ini dan itu. Bahkan mereka diancam untuk dibunuh, tapi mereka tetap istiqamah. Bilal bin Rabah bukan hanya diberi janji ini dan itu, bahkan sampai ditindih batu di tengah terik matahari, beliau tetap ahad, ahad dan ahad. Ya, Sumayyah ibunya Amar sampai mati syahid radhiyallahu anha. Radhiyallahu anis sahabati ajma'in. Semoga Allah meridai para sahabat yang muliain mereka semuanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama mereka di surga Allah Subhanahu wa taala kelak. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sampai di sini saudaraku-saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah. Kesempatan kita pada kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi ilmu yang kita pelajari, menjaga keistiqomahan kita di atas dinullah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala kelak menggabungkan kita di surga Allah Subhanahu wa taala bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Aqulu qouli hadza subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah khairan kepada Amis Ustaz. Baik Ustaz, tafadhol Ustaz, selamat istirahat. Nah, barakallahu fikum. Wa fiik barakallahu Ustaz. Wa jazakallah khairan. Wa jazakumullahu khairan. Amin, wa jazakallahu khairan kepada Ustaz Ali Hasan Bawazir yang sudah menyampaikan cerita ataupun juga sirah Nabi tentang awal mula ataupun juga manusia-manusia ataupun juga muslim-muslim yang pertama masuk Islam yang bergabung